Hai ayah, bunda, kakak, dan adik, apa kabar nih? Baik dong ya pastinya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Perkembangan Manusia, Pendidikan, dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Jadi, kami akan sedikit memberikan informasi mengenai apa yang dihadapi anak pada saat belajar di rumah, terutama di situasi pandemi seperti ini nih. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Anggota kelompok kami ada Salsa, Ivan, Rati, Alo, Ria, dan Salma. Sekarang, yuk simak lebih lanjut. Sebelumnya, kami sempat mewawancarai beberapa anggota keluarga, seperti adik yang saat ini sedang menjalani sekolah online. Dan orang tua yang menemani anaknya sekolah di rumah dan menemukan ada beberapa masalah serupa yang nyatanya sama-sama dihadapi nih. Apa saja ya kira-kira? Nah, berikut ini merupakan hal-hal penting yang sudah kami rangkum. Check it out! Pertama, ada beberapa masalah yang dihadapi anak saat belajar di rumah, antara lain kurangnya fasilitas. Fasilitas yang kadang kurang stabil, misalnya jaringan internet yang terkadang susah, sehingga menghambat proses pembelajaran. Lingkungan yang kurang memadai. Mengenai lingkungan yang kurang memadai juga menjadi salah satu permasalahan ketika belajar di rumah, seperti banyaknya gangguan dalam proses belajar di rumah, sehingga sulit untuk menciptakan suasana belajar yang tenang, nyaman, dan kondusif. Kurangnya pemahaman akan teknologi. Orang tua yang masih gegap teknologi akan mengalami kesusahan dalam menjalani pendampingan anak saat pandemi seperti ini karena teknologi merupakan alat utama yang digunakan dalam pembelajaran. Banyaknya distraksi. Distraksi ketika belajar di rumah misalnya banyak kegiatan yang dilakukan orang tua atau keluarga sehingga menimbulkan suasana belajar yang kurang nyaman dan kurang kondusif. Rasa bosan. Rasa bosan sangat wajar dirasakan oleh anak ketika belajar di rumah, misalnya karena banyaknya tugas yang diberikan menjadikan anak lebih mudah bosan karena waktu bermain dan istirahatnya berkurang. Bagaimana solusinya? Yuk, kita intip lewat pembahasan setelah ini. Menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan. Apabila tidak mampu menyediakan, bisa mengandalkan bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Orang tua harus bisa memberi pengertian dan perhatian agar anak dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memahami kondisi anak yang sedang belajar dan membutuhkan suasana yang tidak berisik, tidak stressful, juga sangat membantu menciptakan suasana nyaman untuk anak. Jangan lupa, tugas-tugas dan belajar juga menjadi sesuatu yang membuat anak tertekan. Maka dari itu, pahamilah bahwa anak membutuhkan ketenangan dan dukungan yang positif untuk sukses dalam pendidikannya. Orang tua harus mampu menggunakan teknologi karena mereka sendiri yang akan mengajarkan teknologi tersebut kepada anaknya. Orang tua harus berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan bimbingan kepada anak agar dapat memanfaatkan akses teknologi modern. Mencari tempat senyaman mungkin dan jauh dari keramaian. Rasa bosan ketika belajar di rumah sering dirasakan oleh anak-anak yang sedang belajar atau bersekolah di rumah. Di saat rasa bosan anak mulai muncul, peran orang tua sangat dibutuhkan. Misalnya, orang tua menentukan penjadwalan pada belajar anak agar anak tidak merasa bosan ketika belajar terus-menerus. Memberikan waktu atau jeda untuk waktu belajar anak, membuat suasana belajar yang menyenangkan juga dapat mengurangi rasa bosan anak ketika belajar. Nah, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bunda, ayah, dan mungkin kakak-kakak sekalian dapat memberikan metode yang tepat untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar. Buah mangga, buah pepaya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.